Selamat pagi Bu Endah. Selamat pagi, Bu Ulfa. Silakan duduk, Bu. Eh, Iya. Bu Endah, apakah pagi ini ada waktu luang? Saya ingin berkonsultasi, namun saya tidak ingin mengganggu waktu Bu Endah. Alhamdulillah pagi ini saya longgar, Bu. Tadi sudah melakukan penilaian remedi PTS 2 dari anak-anak yang mengulang beberapa dan apa ya? Ada yang bisa saya bantu, Bu Ulfa? Iya, begini Bu. Siang ini saya akan mengadakan praktik coaching bersama Ibu Yeni. Apakah Bu Endah bersedia jika saya meminta bantuan Bu Endah untuk menjadi observer dari praktik coaching saya nanti, Bu? Oh, siang ini ya, Bu ya? Iya, Oh, ada waktu ya? insya Allah bisa, Bu. Saya siap untuk menjadi pendamping Bu Ulfa sebagai observer kegiatan coaching Bu Ulfa bersama Bu Yeni ya nanti ya. Iya, Nanti dilaksanakan lepas pulang sekolah ya, Bu ya? iya Bu. Oh, baik, Bu. Eh, akan tetapi nanti sebelum melaksanakan coaching, eh, akan ada beberapa hal, Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ulfa berkaitan dengan kesiapan-kesiapan Bu Ulfa untuk kegiatan coachingnya nanti. Bagaimana, Bu Ulfa? Apakah bisa dibantu? Baik Bu, siap. Hmm. Ya, yang pertama saya ingin tanyakan Bu Ulfa tentang kegiatan coaching nanti yang akan dilaksanakan bersama Bu Yeni. Kira-kira teknik apa yang akan Bu Ulfa gunakan? Iya Bu. Teknik coaching yang akan saya gunakan adalah teknik yang sederhana dan simpel Bu. Ini untuk memudahkan kita, yaitu interview atau wawancara. Gitu. Baik. Mungkin memang wawancara itu teknik yang paling mudah, sederhana, dan mudah dilaksanakan ya Bu Ulfa ya. Nah, memang untuk menjadi seorang coach itu harus memiliki keterampilan lebih, terutama dalam hal berkomunikasi. Di antaranya adalah penguasaan-penguasaan. Nah, Bu Ulfa sebelum melaksanakan coaching nanti, coach itu kan harus menguasai beberapa kompetensi ya sebagai seorang coach. Nah, kira-kira kompetensi yang akan Bu Ulfa persiapkan kompetensi apa saja, Bu? Baik Bu. Keterampilan atau kompetensi seorang coach yang harus dikuasai nanti meliputi 3 Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, oke oke, luar biasa ya Bu ya, kompetensi seorang coach itu memang harus selalu dipahami dan digali agar tujuan dari coaching itu nanti akan terlaksana. Dan yang perlu ditambahkan diantaranya selama proses coaching itu adalah proses mendengarkan dengan rasa Bu Ulfa ya. Mungkin nanti bisa dimasukkan dalam kegiatan coachingnya di mana unsur rasa itu meliputi ada receive, ada appreciate, ada summarize, dan juga ada ask pertanyaan. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, Bu Ulfa, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Bu Ulfa fokuskan atau Bu Ulfa dalami? Saya ingin mendalami tentang pencarian solusi Bu. Hmm, pencarian solusi, baik-baik. Terus dari 3 kompetensi yang akan Bu Ulfa eh, pakai dalam coaching nanti, dalam pencarian solusi, itu kan bukan hanya untuk mendapatkan itu kan perlu digali beberapa ya Bu ya, di antaranya ada presence, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, maksudnya hal mana yang akan Bu Ulfa lebih fokuskan dari ketiga hal Eh, tersebut? dari ketiga kompetensi tersebut, nanti saya akan memfokuskan untuk ke presence Bu, yaitu kehadiran penuh. Oh, baik Bu. Nah, memang sebaiknya seorang coach itu bisa fokus ya Bu ya, bisa totalitas dalam mm, melakukan coachingnya di mana seorang coach yang diajak kegiatan coaching bisa dengan leluasa menyampaikan permasalahannya, bisa jujur, bisa leluasa dan berimbang dalam menyampaikan apa yang ingin diselesaikan atau yang ingin dicari dalam solusinya tersebut. Nah, di sini
untuk memaksimalkan pikiran agar kita tidak kemana-mana, presence atau fokus itu memang perlu sekali ya Bu Ulfa ya, agar seperti tadi tujuan dari coaching itu sendiri kan memecahkan masalah ya Bu Ulfa agar bisa tercapai. Demikian ya Bu Ulfa ya. Nah, baik untuk selanjutnya, apakah kegiatan coaching ini nanti kan tujuannya untuk mencapai keberhasilan ya Bu Ulfa ya. Nah, indikator apa yang akan Bu Ulfa terapkan bahwa coaching Bu Ulfa itu akan berhasil? Baik Bu, kalau menurut saya sebagai coach, saya hanya memberikan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan nanti yang berbobot saja. Harapannya coach bisa menemukan gagasan sendiri dan jawaban solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Baik Bu. Berarti tolak ukur dari kegiatan coaching ini seorang coach eh, itu ya Bu ya bisa menemukan gagasan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tadi ya. Nah, oke, gitu ya Bu Ulfa ya. Apakah itu nanti akan Bu Guru Ulfa terapkan pada proses coaching nanti? Iya, betul sekali Bu. Baik Bu Ulfa, saya nanti akan mengikuti kegiatan coaching Bu Ulfa bersama Bu Yeni nanti siang dan semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan lancar ya Bu Ulfa ya. Nah, bagaimana Bu? Apa kira-kira Bu Ulfa sudah siap nanti melaksanakan kegiatan coachingnya? Insya Allah sudah siap Oke, Bu. baik Bu Ulfa, sampai bertemu nanti siang. Semoga nanti tidak ada arah rintangan. Ya, Terima kasih. sukses ya Bu Ulfa. Ya, terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Yeni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, alhamdulillah. Bagaimana sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Iya. Namun nanti kita nunggu Bu Endah dulu ya. Nggih. Sambil menunggu kedatangan Bu Endah, Bu Yeni bagaimana hari ini? Tadi perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Selamat siang Bu Ibu. Selamat Siang Bu. Sudah siap Iya, ya sudah sepertinya. siap. Oh ya, mohon maaf ya tadi Iya. ada kepentingan sebentar jadi terlambat mengikuti. Terima Iya, kasih. mohon maaf. Oke. kedatangannya. Biar cepat bisa langsung dimulai sekarang saja Bu. Oh, Silakan. oke. Oke. Baik Bu Yeni ya. Bu Yeni tadi mau ini ya, kita mau coaching ya. Iya. Bu Yeni mau ada apa yang mau diceritakan mungkin kepada saya? Gini Bu Ulfa, saya mau bercerita bahwa akhir-akhir ini saya merasa pembelajaran saya itu kurang maksimal. Jadi saya merasa ada beberapa anak itu kurang aktif, agak sedikit malas seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi menurut Bu Yeni nih, apa ya yang Bu Yeni harapkan dari obrolan kita hari ini nanti Bu? Saya berharap dengan obrolan ini saya dapat menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi ini. Gitu. Lalu menurut Bu Yeni, apa ya yang membuat murid-murid Bu Yeni kurang antusias dalam pembelajaran selama ini? Itu Bu, saya melakukan pendekatan ke anak-anak tersebut. Itu ada 2 anak Bu, kebetulan ada 2 anak tersebut. Saya melakukan pendekatan dengan memanggil anak tersebut saat jam istirahat. Jadi saat teman yang lainnya itu di istirahat di luar, kedua anak itu saya panggil ke kantor. Saya ajak bicara dengan lembut, dengan bahasa yang penuh kasih sayang. Akhirnya saya tahu Bu, ternyata anak-anak itu tinggal bersama neneknya. Jadi kurang perhatian dan kurang pengawasan. Begitu. Iya. Begitu ya Bu ya. Kalau begitu apa saja yang membuat murid Bu Yeni ini bisa antusias kembali dalam pembelajaran Bu? Saya mencoba itu Bu, melakukan ice breaking dari tepuk semangat,
tepuk terima kasih, tepuk fokus, dan saya selalu menyemangati anak-anak, memberikan motivasi, menyemangati, bercerita tentang kisah keberhasilan seseorang, seperti itu. Jadi dan menciptakan suasana pembelajaran dengan permainan dan menyenangkan. Oh, begitu ya. Berarti setelah melakukan pembelajaran dengan ice breaking, dengan menyemangati siswa, reward yang diberikan kepada Iya, siswa dan cerita-cerita dari pengalaman atau kisah-kisah itu ya. Nah, iya. itu membuat apa namanya pembelajaran ini bagaimana hasil ini? Alhamdulillah Bu, dengan menyemangati, dengan ice breaking, dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan, memotivasi, dan memberikan reward berupa pujian untuk anak-anak yang sudah maju ke depan, sudah berhasil menjawab, seperti itu. Kembali Bu, anak-anak terutama 2 anak itu, tapi semua keseluruhan akhirnya kembali aktif. Jadi 2 anak yang tadi alhamdulillah sekarang sudah mulai aktif lagi, mulai bersemangat lagi. Oh, iya, sependapat ya dengan yang disampaikan Bu Yeni, saya sependapat sekali Bu, luar biasa sekali. Nah, kalau menurut Bu Yeni nih, apa saja yang membuat murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu eh, apa namanya lakukan agar anak-anak konsentrasi kembali dalam belajar? Ya, itu tadi Bu, saya melakukan ice breaking dengan tepuk semangat, tepuk fokus seperti itu, dan menyemangati anak-anak di sela-sela materi saya memberikan semangat dan motivasi tentang keberhasilan seseorang, dan saya melakukan pembelajaran dengan permainan sehingga menyenangkan seperti itu, dan juga reward Bu. Jadi anak kecil itu kan suka dipuji, suka mendapatkan pujian. Jadi dengan seperti itu anak itu akhirnya semangat lagi, aktif Iya, lagi. iya. Ya, emang anak kecil itu suka reward Bu ya. Iya, Apalagi kalau anak kecil itu dikasih permen itu suka sekali Bu iya, Yani ya. iya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu Yani ini ya, dalam melakukan pendekatan maupun komunikasi ya, seperti apa yang murid yang dilakukan agar murid-murid dapat menyampaikan sumber permasalahan dan menyebabkan dia tidak fokus Bu Yani dalam belajar. Saya melakukan pendekatan dari hati ke hati, Bu. Jadi saya berusaha menempatkan diri saya itu sebagai orang tuanya. Jadi saya melakukan pendekatan itu dengan penuh kasih sayang. Saya ajak bicara baik-baik tanpa men, tanpa menjustis anak, saya tanpa mengolok anak, tanpa marah seperti itu. Jadi dengan penuh kasih sayang, ada apa toh? Sama itu di rumah sama siapa? Seperti itu. Kenapa tidak mengerjakan PR? Nah, akhirnya saya jadi tahu, Bu. Dia menjawab dengan jujur seperti itu, terbuka. Iya, berarti Bu Yani menganggap muridnya seperti anaknya sendiri ya, Iya, dengan kasih sayang penuh, mereka akan antusias untuk belajar ya Bu Yani. iya, iya, Bu. Iya. Kemudian adakah Bu Yani berkomunikasi dengan wali murid untuk perkembangan putra-putri mereka seperti konsultasi dengan wali murid seperti itu? Ada Bu, saya melakukan konsultasi dengan, kan kebetulan tinggal dengan neneknya Bu. Kebetulan 2 anak itu, satu tinggal sama neneknya, yang satu tinggal dengan nenek dan kakeknya. Kebetulan kedua orang tuanya itu bekerja di luar kota. Jadi saya sowan ke rumahnya, Mbah, saya matur dengan baik, nyuwun tulung, putune niku pinter Mbah, tapi niki kok radi kirang aktif, agak sedikit malas, kula matur seperti itu. Saya berkata seperti itu dengan lembut sehingga simbahnya pun juga tidak emosi, Bu. Dan cucunya itu juga tidak dimarahi, tidak dipukul. Jadi beliau itu juga ngasih tahu ke cucunya itu dengan baik. Saya minta tolong nggih Mbah, putune diperhatikan, diawasi, umpami wancine ngaji, bibar ngaji, waktunya belajar nggih belajar. Le, PR wis digarap apa durung? Nyuwun tulung jenengan coba tanya seperti itu. Nah, selain itu saya juga itu Bu berkomunikasi dengan bapak ibunya lewat telepon. Jadi saya WA, saya ngobrol dengan ibu bapaknya, saya matur, Bu, nyuwun tulung nggih putrane diperhatikan walaupun cuma telepon, karena putranya ini sebenarnya pinter tapi ini agak kurang aktif, jadi mohon diperhatikan walaupun cuma di telepon, di le
tolonglah Le ditanya Le nang wis sinau durung seperti itu, sudah belajar belum seperti itu Bu. Oh iya iya, bagus sekali rencana Bu Yani ini untuk menyelesaikan masalah ini berhubungan dengan orang tua karena orang tuanya jauh ini bekerja di Nggih, luar jadi kota mungkin ditelepon. ya, Nggih. ditelepon, tapi yang di rumah juga neneknya diberitahu ya. Terima Nggih. kasih, bagus sekali Bu Yani dan mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Terima kasih Bu Ulfa. Ya. Nah, kemudian apa rencana Bu Yani untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kedepannya Bu, kedepannya saya akan konsisten. Jadi konsisten melaksanakan breaking, jadi melaksanakan menyemangati anak-anak, memberikan motivasi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memberikan reward. Saya akan konsisten melakukannya secara terus-menerus. Oke, bagus. Kemudian komitmen Bu Yani ini terhadap rencana ini apa ya Bu? Apa komitmennya? Komitmennya saya melaksanakannya, saya akan konsisten melaksanakannya di sekolah secara terus-menerus sehingga pembelajaran anak-anak dapat terserap secara maksimal, anak-anak dapat dapat merasakan pembelajaran itu dengan senang hati, dengan bersemangat, dengan aktif, sehingga kita mendapatkan peserta didik itu yang luar biasa, berkembang dengan bagus. Bagus sekali Bu Yani, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Amin, dan amin. sesuai harapan Bu Yani. Amin, terima kasih Bu Ulfa. Iya, lalu kapan ini Bu Yani akan melaksanakan rencana ini Bu? Itu sudah saya laksanakan. Cuma saya insya Allah mulai minggu depan itu saya tingkatkan lagi, saya giatkan lagi. Oh gitu, oke. Terima Dan kasih. saya akan mengimbaskan kepada semua kelas. Bagus sekali. Oke Bu Yani, saya tunggu kabar berikutnya ya Bu Yani. Semangat selalu, semoga berhasil. Terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama. Oke, sudah selesai ya acaranya. iya, Bu. Luar biasa, Sudah, bagus Bu. sekali. Baik Bu, nanti mungkin setelah ini kita akan berdiskusi lagi terkait dengan kegiatan praobservasi. Sekarang silakan dilanjutkan lagi. Saya pamit undur diri, boleh ya? Oke, Ya, terima Bu kasih. Indah. Silakan Terima dilanjutkan. kasih, Bu. Ya, sukses ya Bu. Terima kasih. Oke. Selamat siang Bu Ulfa. Selamat siang Bu Ya, Indah. Monggo barakallah. silakan. Sudah lama menunggu ya Bu Ulfa ya. Alhamdulillah. Sebentar Iya. Bu, tadi sambil Iya. nulis-nulis. Mohon waktunya sebentar ya Bu Ulfa ya. Hari ini terkait dengan penyampaian hasil observasi kegiatan coachingnya Bu Ulfa kemarin. Iya. Baik Bu Ulfa, gimana perasaannya, udah lega ya melaksanakan kegiatan coachingnya kemarin? Alhamdulillah Bu, pasti sudah lega Bu, sudah melakukannya, sudah Iya. melaksanakannya dengan Bu Indah yang observasi kemarin. Iya, sama-sama. Saya juga senang sekali Bu Ulfa mendampingi kegiatan coachingnya Bu Ulfa. Saya juga banyak belajar intinya ya Bu ya. Meskipun ini banyak kekurangan Bu ya dalam coaching kemarin ini, masih menurut saya ini masih banyak kekurangan ya Bu. Bagaimana menurut Bu Indah ini? Oh, kalau kekurangan itu sesuatu yang lumrah ya Bu Ulfa ya. Tentu saja pasti semua orang mengalami itu, dan itu sesuatu yang manusiawi, dan memang manusia harus bisa menerima kekurangannya dan siap berbenah ya selama siap. ada yang mengoreksi. Jadi kita ambil hikmahnya saja dan kita akan belajar lebih baik lagi dengan berlatih berulang-ulang. Itu ya Bu Ulfa ya. Nah, gimana Bu perasaannya tadi terkait dengan kegiatan coachingnya? Apakah dari pihak coach yaitu Bu Yeni bisa menemukan solusi dari permasalahannya? Iya Bu, alhamdulillah. Perasaan saya senang sekali Bu, apalagi tadi pada saat coaching itu Bu Yeni sudah menemukan ide-ide luar dan biasa solusi ya. dari permasalahan yang dimilikinya. Kemudian sehingga Bu Yeni merasa senang dan merasa terbantu atas yang kegiatan yang dilakukan tadi. Baik, berarti Bu Ulfa sudah berhasil ya menggali idenya dari Bu Yeni tadi untuk mencari solusi permasalahannya. Luar biasa loh Bu Ulfa ya. Baik Bu, nah di sini saya akan menyampaikan beberapa hal Bu terkait dengan kegiatan observasi kemarin. Ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ulfa. Nah, semoga catatan ini nanti bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi tentunya ya Bu Ulfa ya. Bagaimana Bu? Siap ya? Iya, siap. Oke.
Kita santai saja kok Bu Ulfa, enggak usah tegang. Takutnya nanti ada Iya, yang kayak keliru. siapa aja. Iya, baik Bu Ulfa, tadi Iya. terkait dengan kegiatan coachingnya Bu Ulfa bersama Bu Yeni itu kan pakai rangkaian alur Iya, tirta ya Bu ya. ya. Alur tirta itu terdiri dari Tujuan umum ya, Bu. ada tujuan umum, Ya, terus identifikasi, identifikasi, ada kemudian rencana rencana aksi aksi, dan serta pengambilan keputusan yang dengan bertanggung penuh jawab. tanggung jawab. Iya, Iya. lancar sekali Bu Ulfa ya. Artinya kompetensi-kompetensi sudah dikuasai sekali. Baik Bu Ulfa, di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan terkait dengan alur tirta, di antaranya tentang tujuan umum Bu Ulfa. Ini kalau pada catatan saya eh, pada coaching tadi di mana belum tersampaikannya kesepakatan Bu antara coach dengan coaching. Jadi di sini tujuan umum dari coaching tadi belum disebutkan. Tujuan Ya, Bu ya. tadi dan hal ini bisa menjadi langkah perbaikan Bu untuk selanjutnya, di mana tujuan umum itu penting sekali untuk menggiring coaching itu tadi ke keberhasilannya. Itu ya Siap, Bu ya. Siap, saya Untuk tulis ya, Bu. ya silakan Bu, Ini silakan. tujuan Ya, ya, Bu ya. ya Tujuan. silakan. Ya, bagaimana Bu, bisa lanjut? Monggo silakan, Bu. Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan langkah kedua, yaitu identifikasi ya Bu Ulfa ya, di mana identifikasi yang tadi sudah Bu Ulfa laksanakan pada kegiatan coaching tadi itu sudah terlaksana. Hanya saja saya lihat tadi dari pihak coach Bu Yeni itu kok sepertinya ada sesuatu yang belum tersampaikan secara explore, secara penuh, secara leluasa. Ada yang masih mengganjal itu loh Bu Ulfa sepertinya. Nah, kira-kira, kalau dari pengamatan saya ini tadi dari pihak coach Bu Ulfa itu tadi belum menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing sehingga penggalian ide, penggalian konsepnya itu belum tercapai dengan maksimal. Jadi Bu Yeninya itu kurang greget gitu loh Bu dalam menyampaikan idenya. Meskipun di identifikasi tadi sudah mulai tampak, tapi kurang greget gitu Bu Ulfa ya. Mungkin nanti ke depannya jadi penggalian idenya dengan pertanyaan-pertanyaan coach yang berbobot bisa diperbaiki lagi ya Bu ya. Siap. Oke, untuk alur tirta yang ketiga yaitu tentang rencana aksi Bu Ulfa. Tadi saya lihat rencana aksinya itu dari Bu Yeni yang Bu Ulfa dampingi tadi itu sudah mulai tampak dan pengambilan keputusannya juga sudah mulai lancar ya, penuh dengan tanggung jawabnya juga sudah ada. Jadi untuk rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah cukup bagus ya Bu ya. Alhamdulillah, Ya. sudah aktif. Oke, untuk rencana aksi dan tanggung jawab itu saja Bu yang bisa sampaikan. Nah, sekarang saya ingin memberikan itu Bu, refleksi tentang keseluruhan rangkaian coachingnya tadi, di mana Bu Ulfa itu melaksanakannya sudah bagus sekali Bu. Nah, ini pengalaman pertama ya Bu ya? Iya, Bu, pertama kali ini pertama coaching. kali. Ya, jadi nanti kalaupun itu ada catatan-catatan itu digunakan sebagai langkah perbaikan untuk melakukan coaching terhadap rekan sejawat yang lainnya. Jadi nanti dengan catatan itu bisa digunakan tolak ukur untuk meningkatkan coaching yang lebih baik lagi, terutama di struktur dan jadwalnya ya Bu ya, lebih ditata lagi agar lebih teknisnya lebih matang, mungkin itu Bu Ulfa ya. Nah, Bu Ulfa, kira-kira nih dari pelaksanaan coaching yang tadi ada enggak ya Bu ya seperti harapan atau langkah-langkah selanjutnya dari Bu Ulfa? Nah, coaching seperti apa Bu untuk selanjutnya yang Bu Ulfa harapkan itu? Iya, pasti ya Bu ya, harapannya nanti kedepannya akan melakukan coaching yang lebih baik lagi sesuai dengan alur tirta seperti itu ya Bu ya, dan lebih luntut begitu antara coach dan coach itu benar-benar menjadi mitra, jadi saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling menggali, jadi menyampaikan masalahnya,
kemudian dapat mencari solusinya bersama-sama seperti itu Bu. Iya, memang mitra itu penting sekali ya Bu ya. Betul, Tidak ya. ada istilahnya pinter-pinteran, Bisa, tidak ada bisa. istilahnya paling pinter, paling Iya, kurang pinter. Jadi memang betul-betul mitra iya, ya untuk betul mencari sekali. tujuan, mendapatkan tujuan yang lebih baik. Sama, Oke, baik iya. Bu Ulfa. eh, dari saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan dari Iya. observasi coaching kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan eh, kalaupun ada kekurangan itu untuk berbenah pada pertemuan selanjutnya. Baik Bu Ulfa, selamat Terima kasih. menunaikan tugas selanjutnya. Iya, Semoga Bu. kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi. Sukses ya Bu Ulfa Terima ya. kasih Bu Barakallah. Endah. Iya.